Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan dari kita lalai dalam mensyukurinya yaitu adalah al-farad,
nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka tak heran jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa demi waktu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dalam hadisnya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia di dalamnya itu lalai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita rasa, perasaan baru kemarin kita melepas Ramadan, dan sekarang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di awal bulan Sya'ban, yang artinya 1 bulan lagi kurang lebih itu kita akan kembali bertemu dengan tamu mulia itu, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama salafus saleh rahimahumullahu taala itu telah memperbanyak di bulan Sya'ban doa-doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan berikan kami usia sehingga kami bisa bertemu di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita terkait dengan bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh para sahabat ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahru yaghfulun nasu fihi aw yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syahru yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Dalam hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak larut dalam kelalaian di dalam bulan Sya'ban, sebagaimana orang-orang banyak terjatuh ke dalam kelalaian tersebut. Oleh karena itu, para ulama kita menyimpulkan dari penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahru yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Kata para ulama kita adalah fihi istihbabu imarati azmanil ghaflati bitta'ah. Kata para ulama kita, di situ ada anjuran untuk senantiasa memanfaatkan khususnya waktu-waktu yang dimana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Wa dzalika mahbubun lillahi ta'ala. Dan amalan-amalan yang dikerjakan di waktu-waktu ghaflah, waktu-waktu kelalaian manusia, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah di malam hari ketika yang lainnya itu tertidur pulas. Balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadkhulul jannata bisalam." Engkau akan masuk surga dengan kedamaian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadari berat untuk taat di mana masyarakat kita dalam kelalaian. Kita sadari bahwa ibadah di zaman-zaman ghaflah itu, di zaman kelalaian itu berat. Karena kita lihat sekeliling kita itu di dalam kelalaian. Kita tidak ada motivasi untuk senantiasa terpacu untuk melaksanakan ibadah.
Berbeda ketika orang-orang di sekitar kita berlomba-lomba dalam ketaatan, sehingga menimbulkan aura positif dalam diri kita, dan kita termotivasi untuk bareng-bareng dengan mereka dalam ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, lil amil minhum ajru khamsina minkum. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah di bulan-bulan, di zaman-zaman ghaflah, di waktu-waktu kelalaian, itu memiliki pahala 50 dibanding dengan pahala para sahabat ketika itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, innakum tajiduna alal khairi a'wanan wa la yajidun. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah SAW, kalian beribadah sementara kalian mendapatkan teman-teman soleh yang senantiasa menolong kalian dalam ketaatan. Tetapi mereka la yajidun. Tetapi mereka orang-orang yang beribadah di zaman-zaman ghaflah, khususnya di zaman-zaman fitnah, itu mereka tidak dapati orang-orang yang senantiasa mengingatkan mereka dalam ketaatan. Maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain, tuba lil ghuraba, beruntunglah atau danau surga, atau surga yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi ghuraba, bagi orang-orang yang terasing, orang-orang yang asik. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa mereka itu orang-orang ghuraba ya Rasulullah? Siapa itu mereka orang-orang yang terasing ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, alladzina yasluhun aw yuslihun wan nasu idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang senantiasa berupaya untuk soleh dan mensolehkan di saat yang lainnya itu rusak, di saat yang lainnya itu lalai. Dia masih bersungguh-sungguh untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW tegaskan, al ibadatu fil haraj kahijrati ilayya, bahwa ibadah di zaman-zaman ghaflah, di zaman-zaman fitnah, itu pahalanya kata Rasulullah SAW setara dengan berhijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih, sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kelanjutan hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan salah satu keistimewaan dari bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malus salihatu ila rabbil alamin, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Sya'ban, itu adalah bulan yang dimana amalan-amalan soleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan ana senang, ana inginkan, ana bahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amalan-amalanku itu diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara bulan-bulan selain Ramadan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalamnya itu adalah bulan Sya'ban. Bahkan para ulama kita itu berselisih pendapat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memperbanyak ibadah-ibadah saum di bulan Sya'ban. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban itu
seperti ibadah rawatib untuk salat fardu. Bulan Sya'ban itu seperti rawatib qabliyah, yang dimana fungsinya supaya sebagai penutup kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib kita yang akan kita kerjakan, atau penutup kekurangan-kekurangan puasa wajib kita yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Itu puasa bulan Sya'ban. Begitu halnya dengan puasa bulan Sya'ban, itu seperti rawatib ba'diyah. Seperti rawatib ba'diyah untuk salat wajib kita, untuk salat-salat fardu, yaitu sebagai pelengkap amalan-amalan puasa wajib kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sangat menganjurkan untuk memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban, dan hal itu mencontoh, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan tersebut. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa bulan Sya'ban ini itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka yang memiliki hutang puasa Ramadan di tahun yang kemarin. Karena ketika bulan Sya'ban ini berlalu dan masuk bulan Ramadan dan kita belum menyelesaikan hutang puasa kita, maka kita akan dicatat mendapatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu itu baru bisa mengganti puasanya di bulan Sya'ban karena kesibukannya dengan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di bulan Sya'ban dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di dalam ketaatan khususnya di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal muslimuna faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih lana akhirata allati ilaiha ma'aduna. Rabbana Allahumma ij'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum hafizakumullah.